Memang atensi saya dari awal menjadi kepala desa itu saya tujukan kepada pelayanan, kayak gitu. masyarakat, Pak. Iya, pelayanan pada masyarakat. Hmm. Kami ingin semua pelayanan yang ada di Desa Tirtomo ini menjadi unggulan lah. Google Review itu kan ada 5 bintang, Pak. Iya, Jadi kalau sebelumnya itu masih di bawah 4. Terus kemudian setelah 1 tahun ini, alhamdulillah sudah 4,9. Artinya mendekati sempurna alhamdulillah. gitu ya. Suka lah, suka gimana ya? Kebahagiaan tersendiri gitu, Pak ya. Rasanya kebahagiaan sendiri bisa Oke, melayani oke. masyarakat dan sepenuh sepenuh hati, dan masyarakat Siap, juga siap, siap. merasa senang. Tentang karnaval, Tirtomoyo Tempo dulu, terus kemudian peringatan 17 Agustus, terus apa ada Insya rencana Allah kegiatan? ini rencana kegiatan pasti ada, pasti ada. Oke, selamat datang Pak Jatmiko. Iya, Dan oke, eh, teman-teman ini kepala desa kita, jadi udah 1 tahun sekarang, iya Pak ya, genap 1 tahun. betul. Kali ini kita mau ngobrol bagaimana perjalanan selama 1 tahun ini di bawah kepemimpinan Bapak Jatmiko sebagai kepala desa Tirtomoyo. Terus kemudian apakah nanti ada gebrakan-gebrakan baru? Teman-teman kemarin juga sudah melantunkan beberapa pertanyaan, nanti kita jawab bersama-sama. Seperti itu Pak. Iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak bagaimana atau perasaannya atau pengalamannya selama 1 tahun menjabat menjadi kepala desa terus Pak. Ya, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah mendukung dan memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin di Desa Tirtomoyo ini. Untuk perjalanan kami dalam 1 tahun ini, kami merasa berterima kasih kepada semua unsur dari baik dari masyarakat, dari rekan-rekan perangkat, dari semua lembaga untuk menunjang perjalannya pemerintah di Desa Tirtomoyo ini bisa lancar. Gitu. Tuh. Tentunya kami ucapkan terima kasih mulai dari Bapak RT, Bapak RW, dan semuanya lah yang ikut mendukung perjalanan untuk pendukungan kepercayaan kepada saya ini. Semoga yang saya lakukan dan yang diamanatkan kepada saya ini bisa saya laksanakan dengan sepenuh hati dan membawa kemasyarakatan untuk Desa Tirtomoyo. Itu Mas. Tuh. Okay. Dalam setahun ini Pak, kira-kira suka dukanya bagaimana Pak? Dan Ya, sukanya dulu mungkin menjadi kepala desa itu sukanya gimana Pak? Gini Mas, kalau sukanya ketika kita dapat melayani masyarakat itu, waduh, gimana ya? Masyarakat yang membutuhkan itu kan otomatis kan ya, gimana ya Mas? Ketika seumpama ada pelayanan kurang memenuhi itu, memang atensi saya dari awal menjadi kepala desa itu saya tujukan kepada pelayanan, kayak gitu. Iya, pelayanan pada masyarakat. Kami ingin semua pelayanan yang ada di Desa Tirtomo ini menjadi unggulan lah bagi setiap siapa saja yang mau yang butuh pelayanan, dipermudah dan diperlancar, kayak gitu. Kayak gitu. Sedangkan pelayanan di sini juga sudah dilaksanakan sebaik mungkin, baik gimana menghadapi masyarakat sendiri, dilayani dengan sopan, senyum, dan ya penting kita buat nyaman lah masyarakat itu tadi. Betul banget Pak. Jadi kita bisa lihat indikatornya, salah satunya itu di Google Review Pak. Ya. Google Review Desa Tirtomoyo sebelumnya itu masih kurang alias di bawah 4. Jadi Google Review itu kan ada 5 bintang Pak. Jadi kalau sebelumnya itu masih di bawah 4. Terus kemudian setelah 1 tahun ini, alhamdulillah sudah 4,9. Artinya mendekati sempurna gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di Google Review, Google Map-nya Desa Tirtomoyo, itu ratingnya sekarang 4,9 gitu ya. Alhamdulillah memang seperti yang dikatakan Pak Jatmiko tadi, ada peningkatan pelayanan karena memang difokuskan ke pelayanan masyarakat seperti itu Pak ya. Iya. Sama seperti yang disampaikan tadi Pak, perasaannya gimana Pak? Karena sudah membantu masyarakat tadi. Waduh, suka gimana ya? Kebahagiaan tersendiri gitu Pak. Rasanya kebahagiaan sendiri bisa melayani masyarakat dan sepenuh
sepenuh hati dan masyarakat juga merasa senang, mengucapkan terima kasih. Aduh, gimana ya, kayak gitulah. Ya saya juga berterima kasih kepada semua teman-teman perangkat dan adminnya bisa melayani segitunya dengan baik sekali. Gitu. Kalau yang nggak enaknya Pak sekarang? Kalau dukanya gini, ketika ada masyarakat yang tiba-tiba datang untuk dalam pengurusan itu tidak bawa apa-apa, ditanyai RT-nya nggak tahu, RW-nya nggak tahu. Kita ini kasihan sebenarnya orang itu kembali ke rumah itu kasihan. Terus ya wis kita sikapi aja. Saya perintahkan pada teman-teman, ya wis jenengan butuh apa, saya urusi. Ketika untuk kelengkapannya, tapi jangan kembali ke rumah ya, ambil untuk perlengkapan itu tadi, kayak gitu saya sarankan. Pelayanan iya, Pak ya, harus iya, kayak gitu. meskipun ada kurang-kurangnya. Iya, kayak gitu. Mungkin untuk pelayanan kalau di desa sini kan sudah berbasis online juga. Ya, untuk yang sudah mengerti untuk online, ya saya berterima kasih sekali dengan adanya itu kita dipermudah. Mungkin ada upaya nggak Pak? Itu kan tadi disampaikan kalau banyak warga yang kesini nggak bawa apa-apa. Apa mungkin sebelumnya apakah sudah ada sosialisasi ke masyarakat bahwa kalau mau ngurus surat ini persyaratannya ini misalnya seperti itu? Sebenarnya kan juga masyarakat yang sudah mengerti ya di online ya sudah ada sebenarnya kan ya gitu. Terus kita setiap sosialisasi, setiap ada kegiatan di desa kita ya sudah menyampaikan. Tapi kan kembali lagi kepada sumber daya manusia tadi. Kadang ada yang paham, kadang ada yang enggak. Tapi harapan kami ke depan Bapak RT, Bapak RW bisa untuk bersosialisasi kepada warganya kayak gitu. Jadi minimal warganya nyun sewu ke RT dulu mungkin gitu Pak ya. Tanya dulu ke RT ya, kayak gitu. Jauh-jauh mungkin ke desa dulu ya. Kalau dulu kan ada surat pengantar kan lebih mungkin lebih memudahkan. Memang seperti itu sih fungsinya RT RW juga kan membantu memudahkan pekerjaan kepala desa. Gitu. Baik Pak. Kalau mungkin ini Pak, waktu dulu sebelum menjabat Bapak kan sudah menjadi BPD ya. Apa ada nggak semacam kira-kira kalau menjadi kepala desa itu, atau mungkin kalau misalnya kita langsung ke masyarakat, ekspektasi kita itu seperti ini, ternyata enggak. Jadi kayak beda dari ekspektasi itu kira-kira. Maksudnya gimana? Misalnya misal ini semi guyon gitu. Kalau misalnya menjadi kepala desa itu dapat pokok misalnya, atau mungkin bayarannya besar misalnya dan seterusnya. Ada nggak kira-kira seperti itu yang ternyata ya biasa saja atau gimana? Kalau dari awal sih masalah kayak gitu kami biasa-biasa saja, Pak. Biasa-biasa saja. Soalnya untuk kami menerima kepercayaan itu tidak bisa diukur dengan material lah istilah gitu. Kami berpegang teguh semuanya itu kami laksanakan dengan niat beribadah. Itu niat saya kayak gitu. Ini kayaknya langsung masuk ke pertanyaan teman-teman mungkin Pak ya. Jadi kemarin sempat kami tanyakan ke teman-teman lewat media sosial, kira-kira mau nitip pertanyaan apa seperti itu. Ini yang paling rame, yang paling rame ini tentang Agustusan. Gitu. Jadi mereka bertanya tentang karnaval, ketemu Tempo dulu, terus kemudian peringatan 17 Agustus, terus apa ada Insya Allah rencana kegiatan? Ini rencana kegiatan pasti ada, pasti ada. Ini coba nanti kita konsepkan dulu biar pelaksanaan ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Gitu. Mungkin untuk kegiatan yang dulu-dulu pasti ada, kita adakan juga kayak apa ya, tempo dulu, yaitu terus selamatan desa, itu nanti pasti kita adakan. Tapi tinggal kita konsep mulai kapan kita untuk biar teman-teman membantu untuk mengonsepnya. Jadi positif ada ini Pak ya? Positif ada. Jadi teman-teman biar persiapan. Katanya ada yang bilang kalau bisa woro-woronya jauh-jauh 1 bulan sebelumnya biar ada
yang ikut karnaval ini konsepnya biar bisa lebih matang. Kayak gitu. Ya, monggo kita juga mohon doa restunya, mohon bantunya, nanti semua bisa berjalan dengan baik dan kegiatannya lebih bermanfaat kepada masyarakat. Yang kedua, dari Mas Faris ini Pak, apakah ada rencana tentang kepemudaan? Jadi Mas Faris ini bertanya tentang apakah ada dukungan tentang usaha ataupun lowongan kerja dari pemerintah desa untuk menanggulangi mungkin ada beberapa pengangguran yang masih menganggur barangkali belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada program dari desa, bagaimana Pak? Untuk penanggulangan pengangguran itu gini Mas, kalau itu kan sifatnya gimana ya? Kalau kami sih sebagai pemerintah desa sudah menghubungi kayak pengembang, meskipun dari Araya, dari BINUS, mungkin ketika dari BINUS mohon nanti diprioritaskan untuk warga desa Totongo yang membutuhkan. Itu saya sudah coba lah untuk bernego sama Araya, sama BINUS. Nanti ketika membutuhkan, harapan kami di desa harus diberitahu kayak gitu. Kalau yang untuk usaha Pak, kira-kira ada pelatihan atau apa? Kayak untuk usaha mungkin nanti ketika Karang Taruna itu sudah dapat berjalan semuanya, harapan kami nanti bisalah untuk Karang Taruna itu mengagendakan pelatihan-pelatihan semacam apapun nanti yang bisa membuat usaha, meskipun usaha itu kecil tapi dapat menghasilkan kayak gitu. Jadi memang melalui Karang Taruna Pak ya, program-program. Iya. Kayak gitu. Kemarin juga sempat ada sih Pak ya pelatihan dari BLK itu ya, yang merias itu juga mungkin bisa membantu buat teman-teman buat membuka lapangan kerja baru barangkali ya. Iya, makanya itu tadi Mas, ada kayak pelatihan kemarin ada rias, terus sekarang itu ada menjahit, ada pembetulan telepon seluler yang ada di kecamatan. Harapan kami semua pemuda itu bisa ikutlah kayak gitu. Harapan kami nanti desa juga bisa menyelenggarakan lagi dari PLK itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini tentang data kemiskinan. Data kemiskinan. Dari Mas Suryo. Mas Suryo ini bertanya, mungkin di tempatnya atau mungkin yang beliau ketahui itu ada beberapa penerima manfaat yang beliau rasa kurang tepat. Atau kasarannya omahe gedong penghasilannya mungkin besar tapi kok masih mendapatkan bantuan. Beliau bertanya apakah ada rencana atau apakah ada pembaruan tentang daftar penerima bantuan mulai dari mungkin bantuan beras, BPNT, BKH dan seterusnya. Gini, sebenarnya kalau masalah bantuan, memang maunya pemerintah desa itu ya tepat pada sasaran. Kadang-kadang kita itu disuruh kirim datanya yang dari atas keluarnya kayak gitu. Terus kita mau merubah, ya ada sebagian yang harus dirubah seperti kayak BLT, bisa kita sendiri yang menentukan. Baik. Kayak yang lain nanti ya sebagian ada yang bisa sebagian ada yang kita mengikuti kayak barcode yang disampaikan itu. Jadi sebenarnya desa ini sudah melakukan pengajuan pembaruan, tapi turunnya masih data yang lama. Data yang lama kayak gitu. Jadi memang dari pusat Pak ya? Iya. Tapi itu datanya terbuka apa mboten Pak? Maksudnya penerima manfaat ini kira-kira masyarakat disampaikan apa mboten? Kalau masalah disampaikan ke masyarakat, itu kan datanya sudah ada. Nanti pasti kita sampaikan. Bukan, maksudnya orang lain Pak. Maksudnya apakah orang lain bisa mengetahui bahwa penerima data bantuan itu ini gitu. Lah itu kan langsung barcode Pak. Langsung barcode kan gimana kan kita ya juga nggak bisa merubahnya. Jadi yang bisa kita upayakan, misalnya memang dirasa ternyata mampu, itu BLT Pak ya. BLT karena memang yang yang memutuskan dari pihak desa sendiri seperti itu.
Baik. Mungkin yang lain kalau memang bisa dirubah ya harus kita rubah, kita verbal juga kayak gitu. Ya, coba nanti dikaji lagi untuk itu, mungkin siapa saja nanti yang harus diverbal, harus dihapus, diganti, kita usahakan lah kayak gitu. Berikutnya Pak, pertanyaan beberapa banget, kurang 2 lagi mungkin. Yang pertanyaan selanjutnya tentang indikator desa maju dan berkembang. Jadi yang dikatakan desa maju itu seperti apa, yang berkembang atau mungkin belum berkembang seperti apa, terus kemudian Tirtomoyo ini kira-kira masuk yang maju apa yang berkembang atau yang bagaimana? Kalau indikasi desa maju kan tergantung nanti ada IDM Mas. Apa itu Pak? Indeks desa IDM, IDM, membangun. ya, indeks desa membangun. Itu kan potensi desa maju kan ada potensi dari sosial, dari ekonomi, dari ekologi. Itu nanti meskipun dari semua pegawainya juga dituntut untuk bisa mengikuti kayak itu. Ke desa maju mungkin ya harus memajukan yang potensi-potensi yang ada itu. Untuk Tirtomoyo termasuk sekarang ini sudah termasuk desa yang mandiri, yang mandiri, yang sudah bisa melaksanakan kegiatan untuk pembangunnya yang dapat membuat istilahnya kemakmuran masyarakatnya sendiri. Baik. Jadi mandiri ini di atasnya maju atau bagaimana? Di atasnya berkembang. Oh, di atasnya berkembang. Oke, siap. Selanjutnya mungkin ada program apa Pak ini yang perlu disampaikan ke masyarakat? Ya, ini kebetulan ini saya sudah ya komunikasi lah sama teman-teman semua. Ini ada program yang namanya jebol jebol anduk. Ya, jebol anduk itu istilahnya gini, jemput bola akreditasi kependudukan kayak gitu. Nanti itu ada petugas, mungkin ada petugas yang keliling untuk menjemput bila mana orang itu tidak bisa hadir. Misalnya orang itu disabilitas ya, itu bisa kita jemput untuk pengurusannya kayak gitu. Itu. Berarti datang ke mana ini Pak petugasnya? Keliling lah istilahnya ke masyarakat kayak gitu. Siap. Ya. Jadi nanti ada petugas yang langsung turun ke lapangan ke masyarakat kayak gitu. Jadi warga tidak harus datang ke kantor desa berarti Pak ya? Iya, tapi yang benar-benar masyarakat itu memang nggak bisa hadir kayak gitu. Kayak gitu. Kira-kira kapan itu Pak? Ya, mungkin dalam bulan-bulan depan, insya Allah. Siap. Kita bisa ditunggu teman-teman. Jadi kita nanti bakalan turun ke masyarakat buat teman-teman yang mau melakukan pengurusan akreditasi kependudukan bisa langsung ke situ. Mungkin kalau pas hari kerja belum bisa datang ke kantor desa, bisa ikut program apa namanya? Jebol anduk. Iya, jebol anduk. Untuk selanjutnya ini ada lagi yang bajak sawah. Bajak sawah. Bayar pajak, sawer hadiah. Bayar pajak, sawer hadiah. Jadi kita bayar pajak dapat hadiah gitu. Iya. Tapi hadiahnya ya jangan dilihat hadiahnya. Kayak gitu. Yang penting kita masyarakat itu bisa sadar untuk membayar pajak kayak gitu. Karena ini jadi gimana ya? Pajak ini kita bayar nanti kan kembali juga kepada kita kembali kayak gitu. Ya, kami harap nanti semua masyarakat itu bisa sadar lah dengan membayar pajak gitu. Kayak gitu, Mas. Mungkin ada pesan-pesan lain Pak yang mau disampaikan ke masyarakat? Oke, pesan-pesan kami pada masyarakat, kami harap tetap kompak, bersatu untuk membangun Desa Tirtomoyo, kayak gitu. Dan saya mohon maaf bila mana dalam 1 tahun ini saya melayani panjenengan kurang memuaskan, tapi kami selaku pemerintah desa terus berusaha untuk lebih baik melayani panjenengan sedaya. Itu kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Pak.